Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Amelia Rahmatika. Di video kali ini aku bakal membahas tentang analisis thermal, khususnya metode TGA atau termogravimetri analisis dan DTA, differential thermal analysis, serta bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi Origin hingga menjadi kurva. Analisis thermal merupakan teknik yang digunakan untuk mempelajari perubahan sifat fisik maupun kimia suatu material terhadap perubahan suhu. Metode ini sangat penting dalam bidang kimia material karena dapat memberi informasi mengenai stabilitas thermal, komposisi, serta proses dekomposisi suatu sampel. Metode pertama adalah TGA atau Thermogravimetry Analysis. TGA digunakan untuk mengukur perubahan massa sampel sebagai fungsi suhu atau waktu. Biasanya sampel akan dipanaskan secara bertahap dalam kondisi atmosfer tertentu seperti udara atau nitrogen. Dari hasil TGA, kita dapat mengetahui proses seperti penguapan air, dekomposisi senyawa, hingga pembentukan residu. Selanjutnya adalah DTA atau Differential Thermal Analysis. DTA digunakan untuk mengukur perbedaan suhu antara sampel dan bahan referensi ketika dipanaskan. Metode ini dapat menunjukkan adanya peristiwa endotermik dan eksotermik seperti pelelehan, kristalisasi, atau reaksi kimia. Setelah data yang diperoleh dari alat, langkah selanjutnya adalah pengelolaan data menggunakan aplikasi Origin. Nah, di sini kita akan mengolah data hasil analisis thermal hingga menjadi kurva TGA dan DTA menggunakan aplikasi Origin. Data awal yang dimiliki terdiri dari massa awal sampel. Di sini ada 4,257 gram, lalu ada perubahan temperatur dan perubahan massa selama pemanasan. Data ini biasanya kita peroleh dari hasil pengukuran alat dalam bentuk tabel. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung persentase massa. Persentase massa ini dihitung dengan membandingkan massa pada setiap suhu terhadap massa awal, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kita masukkan di sini lagi dengan ini, lalu kita kalikan dengan 100. Nah, setelah dapat, kita klik 2 kali. Nah, setelah diperoleh nilai persen massa ini, selanjutnya kita akan memindahkan data perubahan temperatur dan massa dan persen massa ke dalam aplikasi Origin. Nah, di sini temperatur itu sebagai sumbu X dan persen massa sebagai sumbu Y. Kita blok di sini, lalu kita pilih yang lain di bawah sini untuk membuat kurvanya. Nah, kita di sini dapat kurva TGA-nya. Untuk memperoleh kurva turunan atau kurva DTA, kita dapat menggunakan fitur difference. Kita pencet analisis mathematics, lalu difference, dialog. Di sini oke. Nah, di sini kita akan dapat data difference-nya atau derivatnya. Kita klik ini dan klik ini. Lalu kita buat juga di sini. Di sini kita dapat kurva laju perubahan massa terhadap suhu. Setelah grafik ini terbentuk, kita bisa memberi judul, kita bisa menulis di sini sumbu X-nya apa dan sumbu Y-nya apa. Nah, namun kurva DTA yang kita dapat ini belum smooth. Kita bisa membuat kurva ini menjadi smooth dengan klik analisis, signal processing, lalu kita smooth dialog. Kita ubah metodenya menjadi yang paling atas. Kita ubah di sini menjadi 150. Belum ubah. Kita pencet satu lagi. Ini karena tadi salah, hapus saja. Kita gunakan metode data yang ini. Untuk membuat yang smoothnya, kita klik ini dan data temperaturnya kita klik line. Nah, kita sudah dapat data yang smooth. Kita harus menggabungkan kurva DTA dan kurva TGA ini untuk melihat titik-titik perubahan massa secara lebih akurat. Kurva TGA ini hanya menunjukkan penurunan massa terhadap suhu, sehingga kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan, tetapi tidak selalu jelas pada suhu berapa laju perubahan tersebut paling maksimum. Di sini ada peran kurva DTA yang menunjukkan perubahan massa terhadap suhu, sehingga akan muncul puncak-puncak pada suhu tertentu. Kita gabungkan, lalu kita buat kurva W. Kita sesuaikan garisnya. Jadi 2. Sini kita beri tanda untuk beri garis untuk nilai sebelum penurunan massa yang sekitar ada di angka 100. Kita beri garis ini ke sini. Lalu penurunan selanjutnya itu ada di puncak ini. Kita beri garis ke bawah. Berarti perubahannya ada di titik ini.
Lalu selanjutnya itu ada di sini, kita beri garis ke bawah, kita beri garis ke samping. Nah, hal ini menjadi contoh yang tidak tepat atau kita bisa harus saja ini dan ini. Karena di sini belum terjadi perubahan masa, kita bisa tulis di sini masih 100%. Lalu untuk data yang ini kita bisa melihatnya dengan menggunakan, kita lihat di sini, kita bisa geser datanya itu 30,92%. Kita beri teks 30,92%. Lalu data yang di bawah ini juga bisa kita lihat di sini sekitar 10,35%. 10,35%. Terus yang paling bawah ini kita lihat juga sekitar 8,46. Itu kita harus memberi tanda garis panah ke bawah untuk menandakan perubahan masanya. Kita sesuaikan garisnya, kita bisa sesuaikan geser, kita bisa tarik ke bawah beban lalu beban yang kedua di sini. Setelah itu kita kurangkan dengan kalkulator. Setelah kita hitung, kita dapat persen perubahan masanya. Lihat pada berikut. Berdasarkan kurva TGA ini dapat kita simpulkan bahwa sampel ini stabil pada suhu rendah, lalu mengalami dekomposisi utama yaitu pada suhu 300 hingga 400 derajat Celcius dengan perubahan masanya yaitu sekitar 69,08%. Lalu dekomposisi lanjutan terjadi pada 400 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius dengan perubahan massa sekitar 20,57%. Dan penurunan terkecil terjadi pada suhu di atas 500 derajat Celcius dengan persentase 1,89%. Lalu di sini menyisakan residu akhir sebesar 8,46%. Residu ini kemungkinan berupa material anorganik, abu atau karbon yang tidak terdekomposisi. Mungkin sekian video tutorial pengolahan data analisis thermal kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.